Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Yang pertama aku dapat dari reading kamu gitu, dari pre-shuffle, kayak kamu atau ada beberapa dari kamu yang butuh apa ya, jangan terlalu serius gitu sama hidup. Kayak hidup tuh sekali-sekali bisa diketawain, kamu butuh relax, kamu butuh have fun, kamu butuh santai sejenak gitu. Oke, kita semua pasti punya masalah gitu, kadar beratnya beda-beda. Cuman ini kayak ada pesan, ada yang perlu mendengar bahwa kamu bisa loh santai sejenak itu di tengah semua mungkin problematika kehidupan atau cara bersikap kamu yang kayak melihat banyak hal itu dengan semuanya tuh dengan keseriusan gitu. Dan kamu butuh sekali-sekali untuk gak terlalu serius-serius amat gitu ya, untuk kamu santai jadi orang yang rileks gitu. Ya, semoga ini bisa dipahamin. Oke, mari kita bahas selanjutnya energi past influence di sini twin flame. Oke, mungkin kita semua punya konsep yang berbeda-beda ya tentang twin flame. Terus tadi aku melihat ada tupai lewat. Entah kenapa aku selalu melihat tupai di pohon kalau lagi lewat. Oke, balik ke twin flame. Twin flame itu kita punya konsep yang beda. Jadi aku nggak mau terlalu dalam dengan twin flame-nya, tapi ini lebih kepada dinamika sebuah hubungan. Ketika kamu ketemu sama orang ini, hidup kamu berubah signifikan, bukan sekedar sedih karena pisah aja, putus aja, tapi ada perubahan signifikan itu karena ada momen berpikir bahwa ini orang sangat triggering buat kamu dan hidup kamu. Karena triggeringnya itu, kamu melihat ke dalam diri kamu kayak part shadow-nya kamu, part traumanya kamu, atau part-part diri kamu yang ternyata kamu abaikan atau memang kamu nggak lihat selama ini sampai kamu dipentokin sama orang ini ya. Jadi ada diri kamu yang bertransformasi karena ketemu seseorang atau hubungan ini di waktu lampau. Lalu yang berikutnya kayak aku juga menemukan bahwa ada dua skenario atau dua-duanya bisa ya. Momen dimana kamu merawat diri kamu atau kamu mulai memperhatikan diri kamu, melakukan banyak inner work karena ke-trigger sesuatu hal ini di waktu lampau si twin flame ini ya. Terserah kamu juga mau mengartikan sesuatu yang lain, yang jelas ada suatu hubungan yang sangat transformatif di waktu lampau. Lalu bisa jadi ya memang ada dua belah pihak ini kayak transformatif, terus dua-duanya mengambil jalan terpisah, bisa juga di kemudian hari bisa ketemu lagi ya. Tapi sekarang ada fokusnya kamu kayak bener-bener gimana kamu bisa jadi versi terbaik diri kamu. Dan di waktu yang akan datang tuh ada energi wedding ring ya. Aku nggak bisa bilang ini orang yang sama atau enggak gitu. Tapi yang jelas setelah kamu banyak bertransformasi, langkah selanjutnya adalah kamu merawat hubungan yang akan kamu temuin berikutnya gitu Kak, dengan versi diri kamu yang udah banyak berubah ya. Karena di sini astro oracle kamu adalah Ceres. Ceres itu kata kuncinya nurture gitu, merawat diri kamu, merawat hubungan-hubungan kamu, merawat sesuatu yang kamu anggap penting berharga di dalam diri kamu, mimpi kamu juga bisa ya. Seperti itu. Jadi ada sebuah tema untuk merawat gitu. Bisa jadi juga memang anak-anak itu signifikan di hidup kamu. Jadi kamu mungkin merawat anak-anak anak kamu atau merawat anggota keluarga kamu, orang tua kamu, mungkin ada yang sakit juga semacam itu ya. Tema merawat ini signifikan dalam reading kamu. Lalu kita bahas ke tarotnya dengan King of Pentacles jadi tema besar kamu. Selain kamu fokus ke diri kamu, kayak kamu belajar untuk fokus kepada sesuatu yang benar-benar stabil, reliable. Kamu juga mungkin mendefinisikan hubungan yang stabil dan reliable itu seperti apa, atau kayak kamu fokus dengan bisnis pekerjaan kamu gitu. Karena King of Pentacles itu adalah energi yang abundant, energi yang stabil, dan juga tangan Midas gitu. Ada skill mastery di situ ya. Karena jalan Pentacles itu memang perlahan, tapi untuk sampai di titik King of Pentacles itu semua sudah teruji waktu ya. Cuman remindernya adalah itu tadi, karena energi King of Pentacles itu adalah sesuatu yang serius kayak, dan kamu juga sebagai earth sign itu aku lihat sebagai orang yang praktikal ya. In general earth sign itu Taurus, Capricorn, Virgo itu orang yang praktikal, orang yang reliable dan serius gitu. Jadi pesannya buat para earth sign gitu, kamu belajarlah relax sejenak gitu. Dikonfirmasi sama child. Tadi yang aku bilang mungkin anak-anak itu signifikan sekarang di hidup kamu, bisa anak kamu, bisa juga kamu membantu mengurus anak orang lain gitu, misal kakak adik atau kamu berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dan juga child ini bisa merepresentasikan sesuatu yang baru gitu, bisa jadi cara pandang kamu atau memang ada sesuatu yang baru nih dalam dunia pekerjaan dan finansial kamu. Nah, yang jadi blessing kamu adalah lovers, dikonfirmasi sama stroke. Lovers itu adalah bisa mengindikasikan hubungan romantis, tapi ini juga bisa berbicara tentang unconditional love gitu. Yang tadi ketika kamu dipentokin sama hubungan yang transformatif, kamu akan melihat love, cinta itu
atau banyak hal gitu, banyak hal itu akan berubah setelah kamu ketemu dengan satu. Setidaknya kita akan punya satu hubungan transformatif di hidup kita, setidaknya satu gitu. Ketika kamu ketemu orang ini, hidup kamu akan berubah 180 derajat. Dan ini Stork juga merepresentasikan sesuatu apa ya, transformasi gitu, perpindahan anak-anak juga bisa. Jadi kayak mungkin ya, kamu lagi menantikan kehadiran anak dalam keluarga besar kamu, atau ada yang mau punya anak, Stork juga bisa merepresentasikan itu. Lalu transformasi, perpindahan, pindah. Karena burung itu kayak aku selalu berpikir bahwa dia akan berpindah sesuai musimnya gitu. Jadi musim dan hidup kita pun gitu, ada musimnya gitu ya. Kayak kalau kamu benar-benar perhatikan hidup kamu tuh pasti ada tema-tema tertentu, ada pattern tertentu, ada orang dengan karakteristik tertentu, dan orang itu akan, karakteristik seperti itu akan muncul berulang sampai kita aware gitu. Lalu dan ketika kita udah aware ada pola dinamika seperti apa, baru itu akan terjadi apa ya, momen perubahan di situ. Dan di sini Ace of Cups sama Snake sebagai tantangan kamu. Ace of Cup itu harusnya jadi sesuatu yang baru ya buat hati kamu, atau ada yang baru gitu. Cuman antara dinamikanya ini adalah self sabotage gitu ya. Self sabotage ketika ada sesuatu baru, blessing yang baru, orang baru yang beneran, sesuatu yang baru itu beneran baik, beneran genuine, karena kamu punya skenario. Ini kayak aku udah sering ulang tema tentang self sabotage, terutama kamu yang sangat kritikal sama diri kamu gitu. Karena aku melihat Capricorn sama Virgo tuh bisa sangat kritikal sama dirinya gitu ya. Itu tadi kayak, emang gue pantas ya untuk dapetin ini, emang gue punya kapasitas ini ya, kayak hal-hal semacam itu. Karena energi Snake ini bukan dari sesuatu di luar diri kamu, tapi lebih kepada sesuatu yang ada di dalam diri kamu gitu. Ketika Ace of Cups jadi tantangan ya. Lalu juga, dan sebagian lagi mungkin ya, memang ada resistensi untuk kayak melepaskan chapter lama kehidupannya gitu. Karena aku bilang juga di reading kolektif yang sebelumnya, memang ada, ketika ada part yang berubah signifikan di hidup kita, ada memang penonton yang kayak ingin balik ke masa itu, ingin mengulang waktu, ingin keadaan sama seperti dulu. Gak bisa, hidup itu bergerak terus gitu. Kita gak bisa kembali lagi ke sesuatu hal yang sudah memang tempatnya di belakang. Dan ketika kita ingin mengulang waktu, disitulah ada resistensi ya. Lalu yang akan kamu temukan juga gini, kayak selain anak-anak, bisa juga orang yang berbeda usia signifikan sama kamu, atau kamu terhubung dengan orang yang berbeda usia signifikan ya. Jadi kayak ada faktor usia, perbedaan usia yang signifikan juga di reading kamu. Komunikasi signifikan juga. Jadi yang akan kamu temuin adalah Page of Swords dikonfirmasi sama men, mungkin ada sosok laki-laki atau kamu gitu ya. Kalau kamu laki-laki, Page of Swords itu ada komunikasi, lalu di situ juga ada Page of Cups di sampingnya. Page of Swords itu selain komunikasi juga ada kayak apa ya, ada rasa protektif gitu, ada rasa mencari tahu, mengumpulkan informasi, antara takut terluka lagi atau benar-benar ingin tahu gitu, mengumpulkan informasi karena mempelajari sesuatu hal. Dan entah kenapa aku terpikir ini adalah ada faktor di alam bawah sadar kamu, dinamika antara kamu dan ayah kamu ya. Jadi kamu nggak sadar ketika beranjak dewasa kamu mengulang dinamika itu, kayak semacam mungkin kamu mencari sosok ayah di tempat lain, atau kamu mungkin kayak berusaha menyenangkan orang-orang seperti kamu berusaha menyenangkan ayah kamu, atau kamu mengisi kekosongan ayah, sosok ayah itu dengan berbagai cara gitu ya. Mungkin kamu melakukan banyak hal, atau mungkin kamu lari ke tempat-tempat yang harusnya kamu nggak datengin gitu. Ya ini spesifik sih, tapi ada yang perlu mendengar seperti itu ya. Antara itu tadi, karena ada energi Page of Swords itu mencari tahu karena nggak mau terluka lagi, atau mencari tahu karena beneran interest dengan sesuatu hal atau sesuatu situasi gitu. Dan ini yang akan kamu temuin. Jadi kamu pay attention gitu sama perilaku kamu, bersama apa yang ada di pikiran hati kamu, outputnya seperti apa. Coba lebih aware lagi gitu. Lalu advice-nya adalah Page of Cups dan Bird nih, yang tadi aku bilang kamu perlu sedikit relax, perlu apa ya, have fun, perlu menikmati hidup. Menikmatin hidup tuh nggak perlu budget yang gimana-gimana gitu. Selalu ada cara untuk kamu bisa melihat keindahan hidup, selalu punya hal yang disyukurin, atau kamu bisa santai sejenak ya. Ini advice buat kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.